Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Paramita, NPM 20320101444. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Kapasitas Stasiun Kerja dengan Metode Theory of Constraint di PT XYZ. Dengan dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Eni Aryani. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2023-2024. Latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi dan pengembangan velg mobil yang menyediakan produk berkualitas tinggi untuk pasar domestik dan internasional. Perusahaan ini memproduksi berbagai ukuran velg mobil yaitu dari ring 16, ring 17, ring 18, ring 19, dan ring 20. Pada saat ini, proses produksi yang sering bermasalah yaitu pada proses pembuatan velg CHP dengan ring 18, di mana permasalahan yang sering terjadi yaitu penumpukan barang setengah jadi di antara stasiun kerja karena kapasitas masing-masing mesin belum maksimal dan cycle time tiap proses yang tidak sesuai antara aktual dan penjadwalan produksi yang direncanakan, sehingga hasil produksi yang ada tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dan dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai optimalisasi kapasitas stasiun kerja dengan metode Theory of Constraint yang diharapkan dapat mengoptimalkan kapasitas stasiun kerja sehingga target produksi bisa tercapai. Untuk rumusan permasalahannya sendiri, yaitu bagaimana mengoptimalkan kapasitas stasiun kerja dengan metode Theory of Constraint di PT XYZ, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi yang sesuai dengan target. Kemudian, tujuan penelitiannya yang pertama, melakukan pengoptimalan kapasitas stasiun kerja di PT XYZ. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi di PT XYZ sesuai dengan target. Untuk batasan permasalahan pada penelitian ini, yang pertama, data yang diambil mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada bagian produksi velg di PT XYZ. Kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan pada proses produksi produk CHP. Yang keempat, parameter tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% dengan tingkat penelitian sebesar 5%. Untuk asumsi-asumsi yang diterapkan, yang pertama, seluruh fasilitas yang digunakan dalam kondisi baik. Yang kedua, metode kerja yang diharapkan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Yang ketiga, operator bekerja dalam kondisi baik. Yang keempat, lingkungan kerja sesuai dengan standar ergonomi. Untuk tempat dan waktu penelitiannya di PT XYZ yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur pada bulan Januari 2024 sampai dengan data yang dibutuhkan terpenuhi. Untuk variabel penelitiannya terdapat variabel terikat, yaitu jumlah kapasitas produksi yang maksimal, dan juga variabel bebas, yang pertama kuantitas permintaan produk, kedua target produksi, ketiga produksi aktual, keempat waktu kerja dan kapasitas mesin, kelima waktu siklus, dan keenam efisiensi. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu dimulai dari studi literatur dan juga studi lapangan. Kemudian dilakukan perumusan masalah, dan setelah diketahui masalah yang ada, maka dilakukan perumusan tujuan penelitian serta mengidentifikasi variabel. Setelah variabel dapat teridentifikasi, maka dilakukan pengumpulan data untuk data permintaan produk, data target produksi, data produksi aktual, data sumber daya kerja, data waktu siklus, data faktor efisiensi dan utilitas. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan uji keseragaman data. Apabila datanya seragam, maka dilakukan uji kecukupan data. Namun, apabila datanya masih belum seragam, itu data yang ekstrim dibuang dan sisa datanya baru dilakukan uji kecukupan data. Kemudian, apabila datanya cukup, maka dilakukan perhitungan waktu normal. Namun, apabila datanya masih belum cukup, maka dilakukan pengumpulan data ulang. Untuk perhitungan waktu normal, itu nantinya akan dipengaruhi oleh performance rating. Kemudian setelah diketahui waktu normal, dihitung waktu baku yang dikalikan dengan allowance. Kemudian dari waktu baku tersebut, maka dapat diidentifikasi constraint dengan cara yang pertama, menghitung waktu proses produksi persatuan waktu dengan metode Rough-Cut Capacity Planning. Yang kedua, menghitung kebutuhan cetakan. Kemudian baru dilakukan eksploitasi constraint dengan menghitung varians dari stasiun constraint. Kemudian dilakukan subordinasi non-constraint, yaitu dengan mengidentifikasi stasiun kerja yang kurang optimal.
Kemudian dilakukan elevasi constraint, yaitu penentuan alternatif berdasarkan Rokat Capacity Planning. Dan yang terakhir dilakukan pengulangan atau penentuan alternatif paling optimal berdasarkan Rokat Capacity Planning. Apabila nantinya kapasitas produksi sudah sesuai dengan target, maka dapat dilakukan perumusan hasil dan pembahasan. Namun apabila kapasitas produksinya masih belum sesuai target, maka langkah pemecahan masalahnya diulang melalui identifikasi constraint. Dan dari hasil dan pembahasan tersebut dapat dirumuskan juga kesimpulan serta saran. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu diketahui mengenai data permintaan pelanggan dan data produksi aktual pada bulan Agustus 2023 sampai bulan Januari 2024 untuk produk CHP. Kemudian diketahui juga data jumlah mesin dan operator serta jam kerja maksimal per hari untuk masing-masing stasiun kerja dari stasiun kerja 1 sampai dengan stasiun kerja 6. Kemudian diketahui juga data hari kerja serta data efisiensi dan utilitas. Kemudian diketahui waktu siklus hasil pengamatan. Untuk stasiun kerja 1, total waktu siklus hasil pengamatannya yaitu 2.715 detik. Untuk stasiun kerja 2, waktu siklus hasil pengamatannya diketahui total 7.250 detik. Untuk stasiun kerja 3, total waktu pengamatan waktu siklusnya 3.318 detik. Untuk stasiun kerja 4, total waktu pengamatan waktu siklusnya 2.821 detik. Kemudian untuk stasiun kerja 5, total waktunya 1.854 detik. Dan stasiun kerja 6, total waktu siklus hasil pengamatannya yaitu 1.213 detik. Untuk langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji keseragaman data pada stasiun kerja 1 diberi contoh. Ini ada perhitungan waktu rata-rata yaitu diketahui 181 detik. Selanjutnya dihitung waktu standar deviasinya yaitu 187,35 detik. Sedangkan untuk nilai standar deviasi rata-rata subgrupnya yaitu 48,37 detik. Dan langkah selanjutnya yaitu dihitung nilai batas kontrol atasnya, di mana batas kontrol atasnya diketahui 278 detik, dan untuk batas kontrol bawahnya 84 detik. Dan di sini ada peta kendali data waktu siklus untuk stasiun kerja 1, di mana batas waktu siklus yang ada di stasiun kerja 1 ini masih memenuhi batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji kecukupan data dengan menghitung nilai n-aksen sebagai berikut dan diketahui hasilnya yaitu 1. Kemudian berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji keseragaman data dan uji kecukupan data untuk stasiun kerja 1 hingga stasiun kerja 6. Dan setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan waktu normal. Di sini diberikan contoh untuk stasiun kerja 1, waktu normalnya yaitu diketahui dari waktu siklus dikali performance rating seperti pada tabel, yaitu 181 dikali 1,19 dan diketahui waktu normalnya 215 detik. Kemudian setelah diketahui waktu normal, dihitung waktu baku. Untuk stasiun kerja 1, waktu bakunya yaitu waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurangi persen allowance, di mana di sini persen allowance-nya yaitu 32%, sehingga diperoleh perhitungan waktu bakunya 317 detik atau 5,28 menit. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan waktu baku untuk stasiun kerja 1 hingga stasiun kerja 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu diidentifikasi constraint-nya, di mana dihitung kapasitas waktu tersedia, kapasitas waktu dibutuhkan, dan juga varian. Untuk kapasitas waktu tersedianya, yaitu diketahui dengan jumlah hari kerja, dikali jam kerja, dikali efisiensi, dikali utilitas, dikali jumlah mesin dan operator. Pada stasiun kerja 1 bulan Agustus 2023 itu nilainya 108.977 menit. Sedangkan untuk kapasitas waktu dibutuhkan itu waktu siklus dikali dengan permintaan produk. Dan diketahui nilainya yaitu 92.458 menit. Dan untuk varians ini yaitu diketahui melalui kapasitas waktu tersedia dikurangi kapasitas waktu dibutuhkan. Hasilnya di sini masih positif yaitu 16.519 menit. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan kapasitas waktu tersedia, kapasitas waktu dibutuhkan, dan juga varians.
Dan diketahui di sini ada beberapa stasiun kerja yang masih mengalami bottleneck. Seperti di stasiun kerja 2 bulan Agustus 2023, kemudian di stasiun kerja 1 bulan Desember 2023, kemudian di stasiun kerja 2 bulan Desember 2023, dan juga di stasiun kerja 2 bulan Januari 2024. Kemudian selain dihitung melalui waktu yang dibutuhkan, dihitung juga kapasitas cetakan yang dibutuhkan. Karena pada saat ini cetakan CHP itu memiliki jumlah maksimal produksi setiap satu cetakan sekitar 4.900 pieces. Di mana setelah mencapai batas maksimum tersebut, cetakan harus dipanaskan ulang dan diberi bahan pelapis. Untuk kebutuhan cetakan pada bulan Agustus, ini diketahui yaitu 4 cetakan. Dan untuk tabel rekapitulasinya terdapat di bawah ini. Pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, cetakan yang tersedia saat ini masih bisa memenuhi kebutuhan untuk produksi. Selanjutnya dilakukan eksploitasi constraint, yaitu di sini memperjelas di mana stasiun kerja yang mengalami bottleneck dan ditandai dengan nilai varians yang negatif. Kemudian subordinasi non-constraint di sini fungsinya untuk menggambarkan stasiun kerja mana yang mengalami bottleneck, di mana di sini yaitu yang sering terjadi di stasiun kerja 1 ke stasiun kerja 2 yang sering mengalami bottleneck. Kemudian dilakukan elevasi constraint, yaitu memberikan solusi mengenai stasiun kerja yang bottleneck. Di sini dicontohkan untuk stasiun kerja 1 bulan Desember 2023 melalui peningkatan jumlah shift yang awalnya 2 shift menjadi 3 shift. Di sini diketahui peningkatan nilai kapasitas waktu tersedia, yaitu nilai CA-nya 163.466 menit, sehingga keterangan waktunya yaitu cukup. Kemudian untuk pengulangan ini yaitu karena masih terdapat stasiun kerja yang masih negatif, sehingga diperlukan pengulangan perhitungan untuk memberikan alternatif yang lain. Dan setelah dilakukan pengulangan, di sini terdapat peningkatan kapasitas waktu tersedia atau CA pada stasiun kerja 2 di bulan Desember 2023, yaitu total waktunya 119.564 menit dengan nilai variansnya yaitu 956 menit. Dan berdasarkan pemberian solusi tersebut, maka dapat dianalisa peningkatan kapasitas produksi, di mana di sini peningkatan kapasitas hasil produksi pada stasiun kerja 1 bulan Agustus 2023 diperoleh dari total kapasitas awalnya, yaitu 20.627 pieces, di mana setelah diberikan solusi meningkat menjadi 30.959 pieces. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, pengoptimalan stasiun kerja PT XYZ setelah dilakukan penambahan shift kerja, kapasitas waktu produksi yang tersedia pada stasiun kerja 1 bulan Desember 2023 yang semula 108.997 menit meningkat menjadi 163.466 menit. Dan pada stasiun kerja 2 bulan Agustus 2023 yang semula 69.746 menit meningkat menjadi 104.618 menit. Kemudian, pada stasiun kerja 2 di bulan Desember 2023 yang semula 69.746 menit meningkat menjadi 119.564 menit. Dan pada stasiun kerja 2 di bulan Januari 2024 yang semula 67.496 menit meningkat menjadi 115.707 menit. Dan untuk kesimpulan yang kedua, peningkatan hasil produksi pada stasiun kerja 1 pada bulan Desember 2023 yang semula 20.627 pieces meningkat menjadi 30.959 pieces. Kemudian pada stasiun kerja 2 pada bulan Agustus 2023 yang semula 12.643 pieces meningkat menjadi 18.964 pieces. Pada stasiun kerja 2 di bulan Desember 2023 yang semula 12.643 pieces meningkat menjadi 21.673 pieces.
serta pada stasiun kerja 2 di bulan Januari 2024 yang semula 12.235 pieces meningkat menjadi 20.974 pieces. Untuk saran yang saya berikan, yang pertama, pihak perusahaan diharapkan dapat menerapkan perencanaan ulang produksi yang telah peneliti rencanakan, sehingga dapat meminimumkan jumlah work in process dalam perusahaan. Yang kedua, pihak perusahaan diharapkan dapat memperhatikan secara khusus stasiun kerja bottleneck yang ditemukan agar tidak menghambat aliran produksi pada rantai produksi. Dan yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan perencanaan ulang dengan metode lain yang lebih baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.